Pembacaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 1.1.62 garis datar 1327 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan Bupati dan pengesahan pemberhentian Wakil Bupati Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengesahan pengangkatan Bupati dan pengesahan pemberhentian Wakil Bupati Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Kesatu, mengesahkan pengangkatan Saudari Puji Rustati Narang, Wakil Bupati Pulang Pisau, menjadi Bupati Pulang Pisau sisa masa jabatan tahun 2018-2023, terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati Pulang Pisau tahun 2018-2023, dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudari Puji Rustati Narang dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Pulang Pisau masa jabatan tahun 2018-2023, terhitung sejak dilantik menjadi Bupati Pulang Pisau sisa masa jabatan tahun 2018-2023, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Ketiga, keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli tahun 2021, Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum Heru Cahyono, cap ditandatangani. Salinan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang terhormat: 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta. 2 sampai dengan 17. 18. Kepala Kantor Pelayanan Perbenaran Negara di Palangkaraya. Petikan: keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Selesai. Persiapan pelantikan. Kepada Ibu Puji Rustati Narang, disilakan menuju tempat pelantikan. Rohaniwan mengambil tempat. Bahwa dengan hormat Gubernur Kalimantan Tengah menuju tempat pelantikan. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan janji jabatan Bupati Pulang Pisau
sisa masa jabatan tahun 2018-2023 oleh Gubernur Kalimantan Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengambil janji, saya ingin bertanya, apakah saudari Puji Rustati Narang bersedia diambil janji? Ya, saya bersedia. Menurut agama apa? Kristen Protestan. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa janji yang akan saudari ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali untuk disadari bahwa janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Janji ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya saudari agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan khidmat. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai Bupati Pulang Pisau. Sebagai Bupati Pulang Pisau. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Dan dengan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar. Dengan memenuhi kesadaran. Memegang teguh Undang-Undang Dasar. Memegang teguh Undang-Undang Dasar. Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945. Dan menjalankan segala undang-undang. Dengan melaksanakan. Dan menjalankan segala undang-undang. Dengan melaksanakan segala. Menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan keadilan dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa. Semoga Tuhan menolong saya. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengucapan janji jabatan. Yang pertama oleh Ibu Puji Rustati Narang. Mohon berkenan Gubernur Kalimantan Tengah. Selanjutnya Rohaniwan. Dilanjutkan penandatanganan fakta integritas. Yang pertama oleh Ibu Puji Rustati Narang. Selanjutnya Gubernur Kalimantan Tengah. Rohaniwan disilahkan kembali ke tempat semula.
Kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan taufiknya pada hari ini Jumat tanggal 16 Juli 2021. Saya Gubernur Kalimantan Tengah atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik Saudari Puji Rustati Narang sebagai Bupati Pulang Pisau berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.62 garis mendatar 1327 tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang pengesahan pengangkatan Bupati dan pengesahan pemberhentian Wakil Bupati Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Saya percaya bahwa saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran. Pelantikan telah selesai. Berkenan Gubernur Kalimantan Tengah kembali ke tempat semula, diikuti oleh Bupati Pulang Pisau, dan hadirin disilahkan duduk kembali. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk prosesi pelantikan Bupati Pulang Pisau. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, kini tibalah saatnya kita ikuti bersama sambutan Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Sugianto Sabran. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabeh selamat, lingun latai, salam sujud, kerendam lempang. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang saya hormati PLT Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang saya hormati Bupati Wali Kota Kalimantan Tengah yang hadir secara virtual, yang saya hormati Ketua dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua dan Komisioner Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau, yang saya hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pulang Pisau, yang saya hormati seluruh jajaran Kepala Badan Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang hadir secara virtual, yang saya hormati Ketua beserta Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau yang hadir secara virtual, yang saya hormati Ketua beserta Komisioner Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pulang Pisau yang hadir secara virtual, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Dalam suasana penuh keberkahan kebahagiaan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada acara pelantikan Bupati Pulang Pisau sisa masa jabatan 2018-2023 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan selamat kepada Saudari Puji Rustati Narang sebagai Bupati Pulang Pisau menggantikan
Saudara Haji Edi Porto S.Sos MM yang saat ini telah mengemban tugas baru yaitu sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Diiring dengan harapan semoga dengan semangat gotong royong kegiatan pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau dapat semakin baik dan maju serta mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah semakin berkah, bermartabat, elok, religius, kuat, dan mana. Dan perlu saya ingatkan juga kepada saudara Bupati bahwa di Kabupaten Pulang Pisau ada proyek PSN, proyek strategis nasional yaitu Food Estate yang terintegrasi, yaitu baik pun pertanian, perikanan, dan peternakan. Untuk itu harapan saya kepada Bupati yang baru dilantik, Ibu Tati, supaya bekerja keras, bekerja yang sungguh-sungguh, apalagi dalam keadaan bencana COVID-19 selama 2 tahun ini. Kita juga perlu ketahui bersama bahwa dengan adanya proyek PSN Food Estate di Kabupaten Pisau memberikan multi-year efek kepada beberapa sektor, yaitu sektor infrastruktur. Salah satunya kalau kita bisa lihat yaitu daerah Belanti, pintu masuk ke Belanti, ke Kecamatan Belanti dan desa-desa sekitarnya adanya pembangunan jalan lebar 272 dan dibangunnya jembatan beton di beberapa lintasan. Ini dihasilkan dari multi-year effect dari Food Estate yang ada di Kabupaten Pisau. Dan juga tentunya nanti akan buka akses pelabuhan. Mudah-mudahan pelabuhan Baur dalam waktu dekat ini nanti akan diperbesar. Untuk itu kepada Bupati yang baru dilantik agar bekerja keras, saya ingatkan. Karena kenapa? Karena Kabupaten Pulang Pisau sebagian besar untuk menyumbang pangan di Kalimantan Tengah. Perlu diketahui kepada Bupati yang baru dilantik dan seluruh Forkopimda Kabupaten Pulang Pisau, Pak Kapolres, selamat Pak Kapolres, baru menjabat Pak ya, ganti Pak siapa itu? Pak Yuniar. Selamat Pak Kapolres menjadi warga Pulang Pisau, menjadi warga Kalimantan Tengah. Kita sedang menghadapi COVID yang mana bencana non alam sudah 2 tahun, hampir kurang lebih 2 tahun, 1 tahun 4 bulan lah tepatnya, kurang lebih. Kita sudah mengambil langkah-langkah sejak awal, bahkan mungkin para pimpinan daerah termasuk saya sendiri sebagai gubernur ada yang jenuh, tapi harapan saya sebagai gubernur dalam penanganan COVID ini demi menjaga keselamatan masyarakat Kalimantan Tengah tidak ada setelah jenuh, tidak ada setelah menyerah. Mari dalam penanganan COVID ini kita lawan, kita perangi COVID secara bersama dengan meminta kesadaran masyarakat supaya lebih sabar dan menjalankan prokes dengan baik. Karena kita melihat di Kalimantan Tengah dari grafik tingkatan meninggal dunia juga terus meningkat, hampir menyentuh 780, kemungkinan 2 bulan lagi itu menyentuh di angka 900. Untuk itu saya berpesan kepada Bupati dan jajaran Forkopimda, karena di sana ada pelabuhan Baur, pelabuhan antar provinsi, penumpang dan barang. Untuk itu diperketat sesuai dengan aturan PPKM kita, biarpun di Pulau Jawa juga memberlakukan PCR, tapi itu tetap kita perketat karena kita mendapat di Kalimantan Tengah penyebaran varian baru itu pertama masuknya bulan Maret 2021 masuk ke Kalimantan Tengah di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Gunung Mas. Dari
warga negara asing yang bekerja di PLTU dari Tiongkok. Terus yang terjadi kontak warga Gunung Mas perempuan, warga Kota Palangkaraya, dari perjalanan juga, rapat juga di Jakarta dengan orang asing juga, warga Tiongkok. Akhirnya sampailah varian Delta itu ke Kalimantan Tengah, yang mana baik pun Forkopimda Provinsi, saya selaku ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Kajati, dan seluruh jajaran, kita sudah bekerja keras, tapi harus kita lawan secara bersama-sama. Tapi melawan ini bukan cuma pemerintah, tapi harus melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat. Kesadaran masyarakat, kesadaran para pengusaha yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau cuma pemerintah, ini tidak bisa kita mengendalikan COVID di Kalimantan Tengah dan mengurangi angka kematian. Untuk itu saya mengajak sukseskan prokes. Bagaimana masyarakat sadar menggunakan masker, pertama di daerah pasar, tukang-tukang parkir, ini harus kita tegakkan kepada Bupati, Wali Kota Kalimantan Tengah. Itu sudah saya sampaikan berwanti-wanti, Bu Wakapolda. Saya sudah sampaikan berulang kali bahwa ini penting di daerah-daerah pasar, yang mana pasar ini di Kalimantan Tengah itu kan bermacam-macam pasar. Ada pasar Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, nama pasar sore, bermacam-macam pasar. Tapi yang penting penggerakan ekonomi jalan, tapi masyarakat harus sadar prokes ini lebih penting untuk keselamatan mereka. Dan juga mereka harus memikirkan selain nafkah, memikirkan orang keluarga dan orang yang lain. Karena di pasar ini kami menilai setelah tim diturunkan itu paling jorok se-Kalimantan Tengah di daerah pasar. Nah, aturan-aturan yang harus kita buat sesuai dengan PPKM diperketat. Pertama, di Kalimantan Tengah terdiri dari 13 kabupaten, 1 kota. Ada 1 kota yang masuk level 4, yaitu Kota Palangkaraya, level yang berbahaya. Terus ada 2 kabupaten, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lemandau, ini termasuk level 4 menurut penilaian dari tim Kementerian Kesehatan. Tapi dari saya selaku Gubernur Kalimantan Tengah menilai dan tim bahwa ada di penduduk-penduduk besar yang cenderung, kabupaten-kabupaten yang penduduknya besar itu cenderung ada kenaikan angka kematian dan angka yang terpapar. Ini sangat tinggi, yaitu Kota Waringin Barat, itu pintu gerbang juga, ada pelabuhan udara, ada pelabuhan laut. Kota Waringin Timur sama, itu penduduk yang paling terbesar di Kalimantan Tengah. Setelah itu Kabupaten Kapuas. Ini cuma kejujuran para bupati, baru kita bisa langkah apa yang harus kita ambil. Kejujuran para bupati dan wali kota. Jangan nanti di daerah, mohon izin Pak Kapolres, Pak Dandim, atau Pak Bung penghubung di Kabupaten Pulang Pisau, Pak Kejari, diingatkan para bupati, anak buah itu jangan main asal lapor di bawah. Karena ketika asal lapor sampai di atas, langkah yang kita ambil akan salah. Langkah-langkah yang kita antisipasi dan kita ambil tindakan itu akan salah. Karena ada di beberapa kabupaten itu RT zona merah kosong, tapi angka kematian paling tinggi di Kalimantan Tengah. Ini tidak boleh, harus dilihat, dicek kembali, di cross check kembali. Nah, bupati pertama sebagai ketua forum koordinasi pimpinan daerah dan wali kota harus detail, harus teliti, baru langkah-langkah bisa kita ambil. Saya sudah memerintahkan para bupati sebelum varian Delta ini masuk ke Kalimantan Tengah, Bu Waka, 2 bulan yang lalu sudah saya ingatkan. Semestinya beberapa kabupaten yang angka penduduknya di bawah 100, di bawah 120, 100 lah, itu bisa dikendalikan apabila para bupatinya mau bekerja keras, terus dan ikhlas. Jangan lengah. Saya sudah ingatkan beberapa bupati, saya panggil
penduduk yang di bawah 100 semestinya kabupaten-kabupaten kecil itu bisa dikendalikan, nggak perlu ada kena COVID warganya. Kalau mau mengeluarkan dana, diperketat, jangan lengah. Satu contoh yang paling gampang mengendalikan itu Kabupaten Sukamara, Lamandau, Surian, Bartim, biarpun lintasan orang. Ini tergantung, kita mengingatkan, tergantung aturan yang kita buat. Komitmen tidak kita dan aturan. Aturan kita buat, tindakan kita jalan tidak. Karena perlu untuk menyelamatkan masyarakat Kalimantan Tengah. Sampai saat ini saya ingatkan bahwa rumah sakit provinsi sudah tidak mampu. Terus TNI Polri juga sudah mendirikan tenda-tenda di beberapa titik. Untuk itu pada Bupati Pulang Pisau yang baru dilantik, dipersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi COVID. Harus bisa menggunakan feeling, menggunakan hitungan-hitungan apa yang terjadi 1 bulan, 2 bulan, atau penggerakan per hari, per minggu, per bulan untuk penggerakan COVID. Dan langkah-langkah, bisa kita ngambil langkah-langkah apabila kita ada antisipasi. Karena kita terdiri dari kabupaten-kabupaten yang begitu jauh, kabupaten yang terdekat cuma di Kota Palangkaraya dan ibu kota, yaitu Kota Palangkaraya dengan Kota Palangkaraya pertama dan provinsinya. Habis itu Kabupaten Pulang Pisau dengan Kabupaten Ketingan. Terus ada Gunung Mas dengan Barito Selatan, ada Kapuas. Ini tinggal kita yang kerja keras untuk mengendalikan. Suatu contoh, kalau Kota Palangkaraya, saya ingat Pak Wali Kota, karena ini level 4, ada berapa zona merah RT. Nah, RT itu kita lockdown. Nah, lockdown ini buat perencanaan, kita hitung-hitungan dari dampak ekonomi sosialnya. Kita hitung berapa anggaran yang dibutuhkan. Nah, kita kerjasama dengan legislatif supaya diketuk, karena ada bencana alam yang luar biasa. Kalau kapan perlu, kalau ada mendadak yang luar biasa, kita menelpon Menteri Dalam Negeri, Mbak, butuh tidak merefocusing anggaran kembali untuk wilayah Kalimantan Tengah. Kalau memang dibutuhkan, kita refocusing kembali. Kalau memang dibutuhkan kembali, kita pinjam. Saya 2 hari yang lalu dan kemarin bicara dengan Pak Mendagri menyampaikan keadaan Kalimantan Tengah. Terus bicara juga dengan Pak Menkes tadi pagi WA minta jatah vaksin untuk dipercepat di Kalimantan Tengah. Masyarakat kita ini memang aneh, saya sampaikan dan Bu Wakil tadi. Ketika sesuatu tidak ada lagi, baru ribut-ribut. Kemarin waktu pertama kali vaksin ditawarkan Pak Presiden, nggak ada yang mau datang ke tempat vaksin. Sekarang berbondong-bondong mau divaksin. Saya sampaikan Pak Wagub waktu itu, Pak Wagub, nanti vaksin itu nanti ada berbayar. Nggak sampai setengah bulan saya ngomong, sudah ada yang buka berbayar. Kita memang mampu untuk membeli vaksin, memang mampu untuk butuh masyarakat. Kita anggaplah harga vaksin, saya kata harga 500.000, butuh untuk 2 juta, berarti kalau kali 2, 4 juta vaksin yang harus kita siapkan. Kalau 4 juta vaksin kali 500, berarti butuh berapa? 4 juta kali 500 Pak Ketua, berarti butuh uang yang begitu besar untuk membeli vaksin. Kita mampu motong dari anggaran kabupaten-kabupaten, tapi pembangunan yang lain terseok-seok pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Nah, untuk itu mari intinya bagaimana kita menyampaikan masyarakat, prokes itu penting, dan juga Farda kabupaten kota, Farda untuk Farda terpiring disiapkan untuk penindakan terhadap masyarakat yang tidak mematuhi, tidak menggunakan masker, dan warung-warung yang melanggar prokes. Saya minta kembali lagi untuk Farda Pak Ketua DPRD, Bu Bupati, Bu Tati, Farda itu kalau bisa selesai
jangan ditunda-tunda. Kalau bisa selesai 3 hari, kenapa enggak? Alurnya diikutin. Kalau bisa alurnya 1 hari rapat 3, 4, 5 kali. Kalau itu dianggap penting. Supaya apa? Supaya COVID ini bisa kita kendalikan. Supaya Pak Kapolres, Pak Kejati, Ketua Pengadilan itu bisa mengambil tindakan, dibantu Satpol PP. Denda warung-warung tutup, enggak tepat waktu melanggar, denda. Masyarakat enggak pakai masker, denda. Enggak mampu bayar, kurungan sel 6 bulan. Tidak mungkin juga kita mengurung masyarakat 6 bulan kan? Lihat dari pelanggarannya, kemungkinan 3 hari atau 1 minggu kan begitu. Paling tidak, dan adanya aturan itu membuat orang jerak. Ini betapa pentingnya. Jangan sampai saya melihat kita sekarang bermain di 300 Bu Kak, per hari. Terus angka kematian kita selalu bergiliran kabupaten kota, bergantian. Nah ini butuh dana untuk 3T, butuh dana untuk masker. Masyarakat mencari hidup di pasar-pasar sudah susah. Tapi yang saya inginkan itu satu, masyarakat ingin pakai masker, sadar pakai masker. Masalah beli masker itu bisa dari uang provinsi. Saya sudah merintahkan Pak Wakil Gubernur untuk menyurati para pengusaha, baik pun perkebunan, pertambangan, kehutanan dan HTI, untuk membantu 9 bahan pokok di wilayah Kalimantan Tengah. Ketika PPKM ini kita berlakukan, bertambah nanti kita perketat di beberapa kabupaten, bahkan kalau memang keadaan memaksa, ya kita menyurati Menkes, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, sebagai Ketua Penanganan COVID, kita mengadakan PPKM darurat skala kota kalau memang keadaan memaksa. Tapi semuanya harus kita siapkan, harus kerja bersama-sama seluruh unsur Forkopimda. Nah aturan dijalankan, Perda sudah siap. Jangan nanti ketika dilaksanakan Perda belum siap. Nah TNI Polri, Pak Kejaksaan tidak bisa mengambil tindakan ujungnya. Karena kenapa? Karena semuanya belum siap. Orang Indonesia itu sukanya ya begitu-begitu. Memang terjadi begitu apa adanya. Kalau ketika bahkan kalau bisa 3 hari dia selesaikan setengah bulan. Orang kalau bisa selesai 3 hari, kenapa nggak bisa selesai 1 hari? Kamu perlu Perda itu diketuk dalam 1 kali 24 jam. Itu baru hebat. Itu baru bekerja. Karena darurat. Jadi tindakan tidak bisa biasa-biasa, harus luar biasa tindakannya. DPRD, eksekutifnya sama harus bekerja. Membuat Perda 1/24 jam bekerja. Memang itu kewajiban kita selesaikan. Supaya Pak ada tindakan hukum kepada yang melanggar prokes. Nah vaksin kita kejar. Kalau vaksin di bulan Oktober, mudah-mudahan vaksinnya ada. Karena saya sudah minta dengan Pak Presiden melalui Pak Menkes, memang perintah beliau kontak Pak Menkes. Ini lagi seluruh daerah provinsi yang lain sama meminta kepada pemerintah pusat. Itu harus kita sadari, kita bersaing dengan provinsi lain. Kalau memang ada di bulan Oktober itu kita sudah menyelesaikan vaksin Oktober akhir dari 2 juta sekian sudah selesai. Sehingga kita ada herd immunity, kekebalan kelompok, ada kekebalan individu, sehingga kita bisa bekerja seperti biasa. Kita tidak iri melihat negara-negara Eropa ketika melihat Piala Euro bola sudah membuka diri, biarpun ada juga yang kena terpapar baru di negara-negara tersebut, tapi mereka punya kekebalan herd immunity kelompok. Nah kita juga harus iri. Nah iri ini kita harus bertindak, harus kompak, harus bersatu bersama-sama melawan COVID, memerangi COVID. Karena benda ini tidak kelihatan. Bisa menangani ini pengendalian dan kesadaran diri sendiri. Selain pimpinan, selain Satgas untuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, setelah itu tidak ada. Nah bahkan kalau PPKM darurat, selain penyekatan antar kabupaten pun tidak boleh. Andai kata seperti Kota Palangkaraya, kalau sudah disekat, warga Pulang Pisau, warga Ketingan, Barser Gunung Mas, mau ke Kota Palangkaraya tidak kepentingan usaha, dengan 9 bahan pokok, tidak boleh masuk Kota Palangkaraya.
Syaratnya kita perketat. Ini daerah merah, nggak boleh datangin. Daerah berbahaya. Nah, inilah gunanya aturan tadi, gunanya Perda, Bu Tati. Perbatasan kita jaga. Bahkan kalau sudah dikatakan PPKM tingkatan diperketat, ada RT di Palangkaraya, ada RT yang daerah merah, tidak boleh dikunjungi. Dan alasan apapun. Saya sampaikan dengan waktu itu saya rapat dengan Forkopimda dengan Pak Kejati, Pak Dandim, Pak Kapolda, Pak Kabinda, Bu Kapolda, saya sampaikan karena tindakan harus kita ambil kalau kita mau mengendalikan. Nah, uangnya pemerintah daerah harus menyiapkan. Jangan nanti Satgas turun uangnya nggak ada, teriak-teriak uang. Saya kadang-kadang sedih juga, Bu Kak, karena laporan dari Pak Kapolda, Pak Dandrem, di lapangan itu Kapolres ada yang keluar uang sendiri, pelaksanaan vaksin. Sembako Pak Ketua DPRD, ini kan menyedihkan. Semestinya Kapolres ini taunya pemerintah anak buah bekerja dan tim sama uangnya sudah ada untuk Satgas, uang makan mereka terjamin, mereka juga ya bekerja untuk menyelamatkan masyarakat, tapi diri mereka harus selamat karena harus menjaga imun tubuh. Saya selalu katakan Pak Pendeta dengan Kadis Kesehatan Provinsi, namanya anggota yang turun lapangan kapan perlu, obat itu harus ada kalau kita turun, imbos apa untuk ketahanan tubuh, vitamin-vitamin kita berikan. Kenapa? Mereka sosialisasi untuk menyelamatkan warga Kalimantan Tengah, tapi mereka sendiri harus selamat. Kan banyak sudah yang terpapar, apalagi perawat-perawat sudah banyak yang terpapar untuk COVID ini. Nah, sekali lagi Bu Tati yang baru dilantik, Ibu menghadapi hal-hal yang luar biasa dan harus bekerja luar biasa, harus mengambil tindakan-tindakan yang luar biasa. Di samping Pot Estate kita menghadapi COVID, terus karhutla, mudah-mudahan kemarau tahun ini kemarau basah Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kejari, diperkirakan bulan Agustus. Nah, terus di samping itu memang aneh juga siklusnya lagi, tambah lagi banjir di beberapa kabupaten. Ya sudah, ya harus kita hadapin. Tapi dengan ada bencana saya yakin akan menciptakan pimpinan yang tangguh, pimpinan yang tangguh menghadapi keadaan. Karena pimpinan akan diuji, ya sekarang ujiannya bagi pimpinan-pimpinan baik pun saya selaku gubernur, bupati, wali kota Kalimantan Tengah, menunjukkan jati dirinya betul-betul mengabdi diri tidak terhadap kalteng dan masyarakatnya, sayang tidak pada masyarakatnya. Pak Pendeta, di situ akan teruji siapa yang betul-betul lahir jadi pimpinan. Apakah lahir kita jadi pecundang, membiarkan kita jadi orang gagal, jadi pecundang. Kita harus bertarung melawan COVID, bertarung kepada lawan yang tidak kelihatan. Kalau kebakaran hutan dan lahan kan kelihatan, Pak. Banjir juga nyata kelihatan. Nah, peredaran narkoba, Bu Tati tetap kerjasama dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, diambil tindak-tindakan. Terus PAD juga terobosan harus diambil. Mungkin beberapa hal itu yang saya sampaikan, tidak lebih baik saya berbicara COVID ini. Memang keadaannya memang di seluruh provinsi di Indonesia dalam keadaan darurat, apalagi Pulau Jawa. Bahkan saya minta Pak Wagub kemarin hitung sembako, jangan terjadi inflasi, 9 kebutuhan bahan pokok, cukup nggak 6 bulan, 1 tahun. Itu juga buat nanti kerjasama dan Bulog untuk panen raya di bulan Agustus Oktober ini kita beli. Jangan sampai nanti dibeli oleh Banjarmasin, karena sekarang Pulau Jawa pun sama juga ambil jurus yang sama, saya rasa mengamankan 9 bahan pokok di daerah mereka. Apalagi kalau negara-negara lain seperti Vietnam, Brunei dan negara-negara lain, kita tidak bisa import dari sana.
berarti akan susah. Paling tidak akan terjadi inflasi. Operasi pasar Satgas dibentuk, Pak Ketua DPRD bantu Bupati. Nah terus wakil, terakhir nih wakil yang saya minta, wakil segera, jangan ribut. Silakan partai, jatah partai siapa itu silakan berikan kepada partai itu. DPR ketuk, jangan ribut, itu harapan saya. Seperti saya, kami rapat dan Pak Wagub, Bu Tati itu semestinya dilantik hari Senin. Hari apa? Tanggal 22. Ada Pak Sekda dan Pak Wagub. Saya tanya Pak Sekda, kapan dari Mendagrinya kapan? Hari Jumat Pak, hari ini baru dibawa ya. Dibawa dari Jakarta kalau nggak salah. Pak Wagub langsung menyarankan ke saya, kita lantik aja Pak hari Jumat ini. Kami lantik. Jadi nggak usah ribut-ribut masalah wakil, karena Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa sudah mengatur. Bu Tati mau jadi bupati itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Bu Tati bukan manusia yang mengatur, itu Yang Maha Kuasa yang mengatur. Siapa yang nyangka Pak Wagub ini bisa jadi wakil gubernur, jadi bupati Pulang Pisau kan gitu. Yang Maha Kuasa sudah mengaturnya. Makanya nggak usah ribut-ribut masalah wakil, saya ingatkan. Nah wakil jangan berpolitik. Urusan 2024 nanti tangani Covid, tangani pot estate. Jangan berpolitik. Kerja tulus, masyarakat yang menilai. Kerja tulus dan ikhlas kita serahkan kepada masyarakat yang menilai. Nah Bapak Ibu hadirin, Bapak Kapolda, yang wakil Pak Dandrem, yang wakil Pak Kejati, Pak Ketua DPRD. Akhirnya sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Ibu Bupati, Bu Tati. Kita sudah memiliki 2 bupati perempuan Pak, Kota Waringin Barat dan Bupati Pulang Pisau yang baru dilantik. Mudahan saya selaku gubernur berdoa, mudah-mudahan gubernur depan bisa-bisa dari perempuan, kan begitu. Dan saya siap dukung. Kapolda juga perempuan, Dandrem juga perempuan. Biar ada suasana baru di Kalimantan Tengah. Itu bisa menambah imun itu Bu. Ya ketika perempuan-perempuan semua yang mimpin, pasti anak buahnya yang laki-laki jadi fresh semua, segar semuanya, imunnya tambah kuat, kerjanya tambah semangat. Karena pimpinannya perempuan semuanya. Ya sudah 2 bupati kita perempuan, mudah-mudahan bertambah lagi. Kalau ada kata-kata saya kurang berkenan dalam sambutan ini, saya mohon maaf kepada seluruh yang hadir. Tapi ini perlu saya sampaikan karena tanggung jawab kita dan kewajiban kita selaku pimpinan Kalimantan Tengah. Sekali lagi, selamat datang Pak Kapolres ke Kabupaten Pulang Pisau, selamat bekerja. PR besar di situ Pak Kapolres, karena ada pot estate yang harus kita jaga. Itu kepercayaan Pak Presiden yang harus kita jaga. Tidak gampang, karena semua provinsi mau pot estate di tempatnya. Saya ingatkan, tidak gampang. Kita rapas di Istana Negara bulan Februari, tanggalnya saya lupa. Bulan Februari, harinya saya lupa. 2017 saya meminta pot estate kepada Pak Presiden, akhirnya dikabulkan tahun 2019. Untuk itu dijaga kepercayaan dari pemerintah pusat. Mudah-mudahan Bendara Cikriwut ini nanti mungkin tidak setelah saya jadi gubernur lagi karena keadaan Covid. Kemarin rencana saya paling tidak 2024 baru masa jabatan sudah menjadi bendara internasional rencananya. Tapi karena keadaan Covid mungkin tertunda. Tapi siapapun yang jadi gubernur ke depan dan adanya pot estate, pasti Bandara Cikriwut ini akan menjadi bandara internasional dan menjadi bandara haji nantinya, embarkasi haji di Bandara Cikriwut, termasuk untuk agama yang lain. Jadi mau ke Yerusalem, mau kemana pun aksesnya sudah dari Kalimantan Tengah sendiri nanti. Inilah pot estate Pak. Dari pot estate itu luar biasa multi year efeknya, banyak sekali Pak. Pendidikan, kesehatan dan yang lain. Terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Santi Om. Pas ajan.
Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya mengungkapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya acara pelantikan Bupati Pulang Pisau sisa masa jabatan 2018-2023 ini. Marilah sejenak kita berdoa bersama-sama, dan doa akan dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pulang Pisau, Bapak Haji Suryadi SPD. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini marilah kita berdoa semoga segala hajat kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Mohon izin pada kesempatan kali ini doa saya pimpin secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Maha suci Engkau ya Allah yang merajai alam semesta ini. Segala puja dan puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu. Engkau Maha Agung, Maha Besar dan Maha Mulia. Engkau telah melimpahkan berbagai nikmat dan karunia yang banyak kepada kami, dan Engkau antarkan kami pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah Bupati Pulang Pisau. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa saja yang Engkau kehendaki, dan Engkau pula yang akan mencabut segala kekuasaan yang telah Engkau berikan itu. Maka bimbinglah kami dan Bupati yang baru dilantik dalam setiap langkah, sehingga setiap keputusan yang diambil senantiasa selalu dalam ridha-Mu. Jadikanlah Bupati yang baru dilantik sebagai pemimpin yang akan mampu memberikan kesejukan dan kedamaian, dan dapat menyatukan visi dan misi bersama demi terlaksananya tata pemerintahan yang baik di lingkungan Kabupaten Pulang Pisau khususnya dan Kalimantan Tengah pada umumnya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, kekuasaan dan kemuliaan hanya milik-Mu. Maka mudahkanlah para pejabat kami dalam mengatasi tantangan dan hambatan. Sinarilah kami dengan nur hidayah-Mu agar kami dapat berpartisipasi aktif dalam segala bidang pembangunan. Berilah kepada kami pejabat yang jujur, adil dan amanah dalam mengabdikan diri pada masyarakat secara optimal, sehingga dapat memaksimalkan pengabdian kami pada masyarakat, bangsa dan negara kami demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, juga dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Terimalah amal bakti kami, serta kabulkanlah doa permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, demikianlah acara pelantikan Bupati Pulang Pisau sisa masa jabatan tahun 2018-2023 oleh Gubernur Kalimantan Tengah hari ini Jumat 16 Juli 2021.
Dan di penghujung acara mohon berkenan dan juga mohon izin Bapak Gubernur Kalimantan Tengah bersama Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau untuk dapat bersama-sama berfoto bersama Bupati Pulang Pisau mengabadikan momen yang berbahagia ini. Dan kepada juru foto kami persilahkan untuk dapat bersiap-siap dan mengambil atau mengabadikan momen yang berbahagia ini beserta seluruh tamu undangan yang berbahagia menjadi saksi kita bersama-sama hari ini pelantikan Bupati Pulang Pisau sisa masa jabatan tahun 2018-2023. Kita saksikan bersama-sama pengambilan foto diawali oleh Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Wakil Gubernur, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau. Baik, kita hitung bersama-sama untuk pengambilan sesi foto pertama ini. Kita hitung 1, 2, 3. Sekali lagi kita hitung bersama 1, 2, 3. Baik, mohon izin untuk ganti gaya. Silahkan kita hitung bersama lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih dan kita berikan aplaus yang meriah. Di akhir acara ini juga kita akan pemberian ucapan foto bersama lagi. Baik, kami pemberian ucapan selamat. Baik, untuk sesi kedua kami persilahkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk bergabung bersama-sama Bupati Pulang Pisau dan juga Bapak Gubernur untuk mengabadikan momen yang berbahagia ini. Ya, silakan Pak Wagub juga gabung, Pak. Ketua DPRD Provinsi juga, silakan untuk bergabung di sana. Iya, posisinya pas ya, jadinya Pak Gubernur. Ya betul. Kita kembali hitung untuk sesi foto selanjutnya ini. Baik, masih ada di sebelah kiri, silakan Ketua DPRD diatur saja. Kita hitung bersama-sama, rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik sudah siap. 1, 2, 3. Baik, cukup? Baik, cukup, terima kasih. Sudah cukup, kami persilahkan untuk rekan-rekan bergabung juga dari Kabupaten Pulang Pisau, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Mohon berkenan untuk dapat bergabung juga di depan bersama-sama Bapak Gubernur dan juga Bupati Pulang Pisau. Di sana juga ada Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Ya, baik, sudah siap. Kita hitung bersama-sama untuk Bupati dan juga FKP di Kabupaten Pulang Pisau. 1, 2, 3. Oh iya, baik, mohon izin untuk ganti gaya. Silakan 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk pemberian ucapan selamat. Oh ya, baik, silahkan Pak Gubernur, Bupati Pulang Pisau dan juga Pak Wagub seperti itu. Mohon izin kita atur lagi untuk rekan-rekan juru foto, silahkan bersiap-siap. Diambil momen yang paling istimewa dan juga yang paling angle yang paling bagus untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati Pulang Pisau. Kita hitung 1, 2, 3. Lanjut, 1, 2, 3. Ya, mohon izin bersama keluarga dari Bupati Pulang Pisau untuk dapat bergabung, berfoto bersama-sama di depan.
Ya, bersama keluarga besar dari Bupati Pulang Pisau dan juga berfoto Bapak Gubernur berkenan. Baik, kita hitung bersama-sama kembali 1, 2, 3. Baik, sudah cukup. Terima kasih dan pemberian ucapan selamat hanya menggunakan salam namaste saja. Kami persilahkan tamu undangan sekalian berbahagia untuk dapat memberikan ucapan selamat kepada Bupati Pulang Pisau dan seluruh keluarga besar yang ada di depan. Kami ucapkan terima kasih Bapak Gubernur Kalimantan Tengah beserta seluruh tamu undangan yang sudah menghadiri seluruh rangkaian acara pelantikan dari Bupati Pulang Pisau sisa masa jabatan tahun 2018-2023 pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan selamat sore.